Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa middana bi asrarihi wa adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Babul masdari wa in turid tasrifan nahya qama faqul yaqumu thumma qul qiyama fama yaji'u thalithan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru fa ayyu wafiq fi'luhu alladhi jara fil lafzi wal ma'na fal lafzi yura aw wafiqul ma'na faqad wa qadarwa bi ghairi lafzil fi'li fa huwa ma'nawi. Allah tuqal ma'ana faqad wa qadruwi bi ghairi lafzil fi'li fa huwa ma'nawi faqum qiyaman min qabil awwali wa qum wuqufan min qabili ma yali. Tafsiru babul masdar, menjelaskan tentang masdar. Masdar wa huwa ismul hadas al jari ala fi'li bi khilafil ismil masdar fa innahu ismul hadas al ghairil jari ala fi'li. Masdar adalah bisa dibilang syibh fi'il, menyerupai kalimat fi'il dalam hal makna, tapi tidak serupa karena kalimat fi'il mempunyai suatu esensi yang namanya az-zaman. Dan masdar adalah suatu hadas atau suatu pekerjaan tanpa adanya zaman. Lalu wa in turid tasrifan nahwi qama, dalam nahwu sharaf, lebih tepatnya sharafiyah, itu ada istilah tasrif. Tasrif adalah mengubah suatu susunan huruf untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Yang asalnya qoma yaqumu menjadi qiyaman atau waqafa yaqifu wuqufan. Itulah at-tasrif. Lalu urutan ketiga pada tasrif yang namanya at-tasrif al-istilahiyah itu dinamakan masdar. Faqul yaqumu tsumma qul qiyaman. Dijelaskan pada bait di sini. Fama yaji'u tsalitsan fal masdar wa nasbu fi fi'li muqaddar. Dan di sini masdar juga bisa dibilang sebagai al-maf'ulul mutlaq yang seperti ada pada bab at-taukid. Lalu amil dari masdar ini, masdar adalah al-ismul mansub, isi yang dibaca nasab. Lantas siapa yang menasabkan? Jadi di sini dijelaskan wa nasbu bi fi'li muqaddar. Nasabnya masdar itu disebabkan oleh fi'il yang dikira-kirakan. Boleh. Fa ayyu wafiq fi'lihi alladhi jara fil lafzi wal ma'na falafziyan yura. Di sini sang musannif Syarifuddin Yahya al-Amriti menjelaskan tentang taksimul masdar, pembagian masdar yang diawali dengan masdar al-lafziyah, masdar lafzi, yang mana in yuwafiq fi'luhu alladhi jara, ketika masdar ini menyerupai fi'ilnya, menyerupai amilnya dalam segi lafadznya. Tentu dalam maknanya juga sama, kalau dalam lafadznya juga sama. Awafaqa al-ma'na faqat. Lalu yang kedua sang musannif menjelaskan tentang pembagian masdar yang lain, yakni ada masdar ma'nawi, yakni masdarnya itu hanya serupa dalam maknanya saja, tidak dalam lafalnya. Contohnya nanti ada pada nazm terakhir dalam babul masdar ini. Bi ghairi lafzil fi'li fa huwa ma'nawi. Faqum qiyaman min qabilil awal wa qum wuqufan min qabili ma yali. Di sini dijelaskan atau dicontohkan oleh sang musannif faqum qiyaman. Lafal qum qiyaman itu adalah bagian dari suatu komponen yang pertama atau pembagian masdar yang pertama, yakni masdar al-lafziyah. Karena qum itu adalah fi'il amr yang dari madi qoma, qoma yaqumu qauman wa maqaman fa huwa qiyaman fa huwa qa'imun wa dzaka maqumun qum la taqum maqamun maqamun. Itulah tasrifnya, serupa atau satu selaras dengan fi'il madinya, maka itu masdar lafzi. Lalu yang kedua, qum wuqufan min qabili ma yali. Masdar yang kedua, masdar ma'nawi, itu dicontohkan oleh musannif dengan lafal qum wuqufan. Qoma dan waqafa. Wukufan adalah masdar dari fi'il madi waqafa yang artinya sama-sama berdiri. Jadi kum, berdirilah, wukufan, dengan benar-benar berdiri. Itu ketika kum qiyaman dan kum wukufan itu sama dalam makna tapi beda dalam lafzi. Dalam bab masdar ini
Anda mungkin mengkaji dari ilmu alat yang lain ya, kitab yang lain. Ini diistilahkan dengan istilah apa di dalam kitab nahwu yang lain? Diistilahkan dengan istilah al-maf'ul mutlak. Di sini hanya dijelaskan lafzi dan maknawi. Dalam kitab lain itu ada penjelasan lain, macam anwaknya masdar itu apa saja. Penjelasan masdar ada yang secara al-lughatan, secara perbahasaan. Yani ada masdar sinai, qiyasi dan simai. Terus masdar yang dalam kitab nahwu yang lain itu dinamakan maf'ul mutlak, itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, maf'ul mutlak itu bisa untuk menaukidi yang mananya menaukidi perbuatannya secara langsung. Ada yang menaukidi macam pekerjaan, mubayyin dinawi amili. Dan maf'ul mutlak yang ketiga ada yang mubayyin atau litaukidi adadi fi'li. Contoh yang pertama itu sama dengan yang dinazam amri di sini. Kum bukufan atau kum kiaman itu dinamakan maf'ul mutlak muakkid li amili, menaukidi amilnya, karena tidak adanya sifatiyah, al-wasfiyah ataupun adadiyah di dalam susunan tersebut. Lalu ketika yang kedua, mubayyin li nau'i amili, itu ketika masdar di sini disifati oleh suatu lafal yang lain. Contoh seperti darabtu darban syadidan, saya memukul dengan pukulan yang amat sangat berat misalnya, atau amat sangat keras. Itu disifati karena darban itu disifati dengan asyadid, dengan banget pukulan, maka di situ menjadi maf'ul mutlak mubayyin li nawi amili. Lalu yang ketiga, ketika adanya suatu unsur bilangan ada dia pada susunan lafaz maf'ul mutlak, maka itu dinamakan maf'ul mutlak mubayyin atau litaukidi adadi fi'li. Seperti darabtu darban itsnain, saya memukul dengan 2 pukulan. Nah, di situ karena adanya angka pada susunan lafaz tersebut, maka dinamakan mubayyin adadi fi'li. Darban itsnain atau darbaini? Darbaini. Ya, darbaini buat ini. ini. Saya sedikit saja ingin mendapat penjelasan untuk definisi masdar itu ya. Anda tadi ada ismul hadas. Dari ismul hadas itu apa itu? Hadas itu jangan-jangan batal wudu gitu. Ada sini kalau saya sendiri itu manai dengan makna suatu pekerjaan. Jadi makanya saya tadi bilang dengan istilah asyibah fi'il, sebuah lafal yang serupa dengan fi'il dalam hal makna. Adanya suatu pekerjaan yang terkandung dalam lafal di sini. Suatu pekerjaan itu fi'il. Ketika fi'il itu sudah terkhususkan dengan namanya al-azminah, beberapa zaman. Ada yang zaman madi, hal maupun istiqbal. Tapi ketika masdar itu tidak mempunyai zaman. Tapi masih pekerjaan. Masih. Ya. Saya kira sudah cukup, tapi sedikit masih penasaran. Ya itu dorob itu doroban. Tadi kan taukid untuk liamili. Naukid dan gimana maksudnya? Tolong jelaskan, orang awam biar lebih menjelaskan. Seperti dalam Bukan menjelaskan, menguatkan ya. Naukid. Iya, menguatkan. Coba. Jadi mungkin ada istilahnya ucapan berbohong, ada ucapan yang benar atau jujur. Maka ketika di dorban itu kan, ketika dorobtu dorban dan hanya dorobtunya saja itu hanya berbeda dalam maknawi. Makanya disebut al-maf'ul mutlak. Ketika dorobtu saja itu bermakna saya sudah memukul. Ada kemungkinan sang mukhatab atau lawan yang kita ajak bicara itu kebingungan, mukul yang seperti apa? Mukul pelan kah? Atau
emang dia pura-pura mukul kan itu sudah masuk dalam tingkat ad-darab, pemukulan. Tapi ketika adanya lafal darban, darabtu darban, maka sang fa'il atau sang pelaku atau bisa kita bilang al-mutakallim, orang yang sedang berbicara itu benar-benar melakukan pukulan terhadap seseorang. Maka itulah penguat makna atau penguat keyakinan terhadap orang yang sedang kita ajak bicara. Jadi menurut Anda setuju nggak bab ini disebut babul masdar? Setuju. Tapi kayaknya kok kalau saya lebih setuju bab maf'ul mutlaq. Tapi setuju ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.